Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurrohim, NIM 208190006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori-teori dalam pembelajaran. Nah, di sini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai tentang pendidikan. Ya, pendidikan merupakan jembatan kesuksesan bagi semua orang, di mana saat ini bahkan kita bisa memiliki wewenang, kekuasaan, dan kekuatan hanya dengan melalui pendidikan. Dengan pentingnya hal tersebut, maka kita juga perlu mengetahui tentang teori-teori belajar dalam suatu pembelajaran guna menentukan tujuan dari pendidikan yang kita tempuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori belajar dalam pembelajaran. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, tujuan pembelajaran pada hakikatnya akan membentuk manusia yang mampu bersaing di dunia global. Sehingga sebagai guru, bahkan di tingkat dasar sekalipun, kita harus bisa mempersiapkan peserta didik kita untuk bisa menghadapi tantangan ke depannya nanti. Sumber daya manusia yang dikatakan mampu bersaing dan unggul ini memiliki kriteria antara lain yaitu 1. Berpikir kreatif dan produktif. 2. Mampu mengambil keputusan. 3. Mampu memecahkan masalah. 4. Mampu belajar untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu mampu mengelola dan mengendalikan diri. Untuk membentuk sumber daya manusia yang sedemikian tersebut, guru harus benar-benar memperhatikan metode, teori, dan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam suatu pendidikan. Pada prinsipnya, strategi pembelajaran ditentukan berdasarkan atas teori-teori belajar yang sudah ada yang kemudian disempurnakan. Adapun di sini asas dan prinsip dalam suatu pembelajaran yaitu antara lain perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, dan perbedaan individual. Untuk yang kedua yaitu klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran. Untuk mendasari strategi pembelajaran, maka perlu dibahas juga teori-teori yang ada atau teori-teori yang dipakai dalam suatu strategi pembelajaran. Di sini saya akan bahas tentang 3 teori yang akan dipakai atau sudah kita pakai dalam suatu pembelajaran. Yang pertama yaitu conditioning theory, 2 connection theory, dan yang terakhir yaitu insightful learning. Di sini untuk conditioning theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan respon dari stimulus tertentu. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Pavlov yang kemudian dikembangkan oleh 3 tokoh lain yaitu Watson, Guttering, dan Skinner. Bagi Pavlov mengembangkan teori belajar ini sama dengan disebut juga conditioning reflex, atau bisa diartikan secara sederhana bahwa pandangan dari conditioning teori ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran merupakan sebuah proses stimulus di mana gerakan-gerakan otot sederhana secara otomatis bereaksi terhadap suatu rangsangan. Dengan artian bahwa kita melakukan pembelajaran tersebut adalah karena adanya rangsangan atau adanya suatu stimulus terhadap diri kita untuk bergerak secara spontan, secara otomatis, dan juga berubah-ubah. Hal ini kemudian disempurnakan lagi oleh 3 tokoh tadi yaitu Watson, Guttering, dan Skinner, di mana di sini ditambahkan bahwa teori conditioning itu yaitu tingkah laku, bukanlah hanya sekedar respon. Berarti di sini adalah kepercayaan atau pandangan yang diambil oleh conditioning teori bahwa sesuatu bersifat gerakan secara otomatis ataupun spontan tadi bukan hanya berupa respon melainkan juga berbentuk sebuah perlakuan atau sebuah tindakan yang kita ambil baik itu dari rangsangan luar maupun dalam rangsangan dalam. Nah, kaitannya dengan pembelajaran apa? Misalnya saja kita termotivasi untuk membaca buku. Nah, kita tidak hanya menanggapi respon tersebut dengan membaca buku satu, tapi membaca beberapa buku. Misalnya sederhananya seperti itu. Yang kedua di sini kita akan membahas tentang connection theories.
Connection theories ini tidak jauh berbeda dari teori yang sebelumnya, yaitu di mana di sini menyatakan bahwa belajar merupakan pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Perbedaan antara teori ini dengan teori sebelumnya yaitu pada titik stimulus dan responnya, di mana pada conditioning teori lebih menerapkan kepada tindakan, sedangkan pada connection teori semuanya bersifat respon. Jadi sesuatu yang kita respon termasuk juga bagian dari rangsangan atau stimulus. Misalnya saja dalam belajar kita diberikan pertanyaan dan kita langsung menjawab. Hal tersebut termasuk dalam connection theories, di mana kita tidak perlu bergerak tapi kita hanya perlu berpikir. Nah, yang terakhir yaitu insightful learning. Ini adalah metode atau teori yang paling berbeda daripada dua teori yang sebelumnya. Insightful learning adalah belajar menurut pandangan kognitif. Hal ini pertama kali dicetuskan oleh Gestalt dan field theories. Teori mengutamakan pengertian dalam proses belajar mengajar, jadi bukan ulangan seperti halnya kedua teori terdahulu. Dengan demikian, menurut teori ini, belajar merupakan sebuah perubahan kognitif atau pemahaman. Belajar bukan hanya ulangan tetapi perubahan struktur dan pengertian. Sederhananya, teori ini memandang bahwa suatu pembelajaran dan perkembangannya itu sifatnya adalah sudah pasti terjadi, dan bahkan tiada rangsangan pun pasti hal tersebut akan tetap terjadi karena sudah bersifat kodrati. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai paradigma atau pandangan mengenai metode-metode pembelajaran tersebut. Nah, paradigma yang ingin saya sampaikan di sini ada dua. Yang pertama yaitu paradigma behaviorism dan yang kedua paradigma konstruksivisme. Nah, untuk paradigma behaviorism di sini adalah merupakan paradigma pembelajaran yang mana memandang bahwa belajar merupakan proses perolehan ilmu, sedangkan mengajar merupakan proses pemindahan ilmu. Di sini kita anggap saja bahwa kita adalah seorang guru, maka kita di sini akan menggunakan pandangan behaviorisme, di mana pengajar di sini adalah meneruskan ilmunya kepada individu-individu lain yang ia anggap sebagai peserta didik. Nah, kebalikannya kemudian jika kita sebagai peserta didik, maka belajar merupakan proses perolehan ilmu baik secara mandiri ataupun bimbingan. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu paradigma konstruksivisme, merupakan paradigma pembelajaran yang memandang bahwa belajar merupakan suatu yang diperoleh atas pengalaman konkret, reflektif dan interpretatif, sedang mengajar ialah menciptakan ruang lingkungan yang membutuhkan motivasi belajar. Nah, di sini paradigma konstruksivisme ini memandang bahwa misalnya kita belajar di suatu ruangan, itu merupakan bentuk atau cara kita mengembangkan diri kita dalam menumbuhkan semangat atau motivasi dalam belajar. Sedangkan jika kita melakukan eksplorasi ataupun kita melakukan suatu hal berupa tindakan, maka disebut dengan belajar. Demikian untuk yang terakhir yaitu teori belajar menurut para ahli. Di sini ada dua yang saya sebutkan yaitu teori belajar Piaget. Teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget berpandangan bahwa Piaget mohon maaf tadi salah. Teori belajar Piaget yang dikemukakan yaitu berpandangan bahwa belajar dan pembelajaran akan berhasil apabila dalam usia yang tepat untuk mengajarkannya. Bisa dibilang di sini perkembangan kognitif berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi di sini guru hendaknya memberikan ruang atau kesempatan untuk murid bereksplorasi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi oleh Robert Gagne, yaitu merupakan pandangan bahwa suatu pembelajaran terdapat pemrosesan informasi di mana melibatkan kondisi internal maupun eksternal dari individu. Misal internal berupa motivasi, sedangkan dari eksternal berupa ajakan ataupun kewajiban yang menuntut kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.